Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Monika Wibowo, NPM 1921020199. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Secara bahasa maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, jiwa, ketiga keturunan, keempat akal, dan kelima harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang dauri, hayij, dan tasni. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dalam syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah memiliki syarat sebagai berikut. 1. Masalah itu untuk real dan berdasarkan prediksi kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar diterima akal. Ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Keempat, menduduki realisasi masyarakat dauriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dan beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid al-syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengungkap tujuan, alasan, hikmah tasyri dan baik yang umum dan khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Keempat, mempersempit perselisihan dan tasawuf di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid syariah. Yang pertama, pelengkap maqasid al-duriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hijayat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang berpergian untuk mengqasar sholat tersebut, disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tasniyat. Syari mewajibkan bersuci dengan menegakkan hukum tasini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang digunakan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dalam berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena pemerintah dan kewajiban syariat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengetahui sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musabah. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan atau larang-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah 2 kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian dapat yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.